Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofinur Aulia Simpa dengan NIM 18011105050 dari kelas Berpikir Matematika Tingkat Tinggi 7C Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya akan membahas mengenai soal AKM Matematika aspek numerasi yang telah saya modifikasi sebelumnya. Pembahasan ini akan terbagi menjadi dua video, di mana video pertama kali ini mengenai soal AKM Matematika kelas 8 dan untuk video kedua nanti adalah pembahasan soal AKM Matematika untuk kelas 10. Baik, di sini soal 1 sudah bukan rahasia lagi bahwa bisnis properti merupakan salah satu peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Contoh usaha properti yang sering dijumpai adalah usaha homestay. Menentukan ukuran bangunan untuk homestay yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah bangunan homestay harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan menempatinya. Berdasarkan pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal sebagai berikut. Di sini ada kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi mobil, dan kamar mandi. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan membangun usaha homestay dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 6 orang. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Di mana pernyataannya cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah ruang makan ideal. Jawabannya tentu tidak setuju, karena pada tabel untuk ruang makan ideal ukurannya itu panjangnya 3 meter dan lebarnya 4 meter, sehingga lahan yang diperlukan untuk membangun ruang makan yang ideal yaitu 12 meter persegi. Jadi pernyataan tersebut tidak setuju jawabannya. Lanjut ke soal kedua. Di sini dalam suatu ruangan teater mini terdapat 11 kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapakah banyak kursi pada baris paling belakang? Di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya kursi memiliki pola bilangan tingkat 2 dengan selisih +3 yang dapat dihitung secara manual. Untuk melihat baris paling belakang berarti itu baris ke-11. Di sini ada tabel untuk baris dan kursi. Untuk baris pertama tadi 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi. Mengikuti pola yang sama, kita bisa lanjutkan. Untuk baris ke-6 itu 18 kursi, baris ke-7 17 kursi, baris ke-8 21 kursi, baris ke-9 20 kursi, baris ke-10 24 kursi, baris ke-11 23 kursi. Sehingga kita mendapatkan jawaban yaitu untuk banyaknya kursi pada baris paling belakang yaitu ada 23 kursi. Selanjutnya untuk soal ketiga. Di sini ada halaman belakang sebuah rumah akan dibuat kolam renang.
Pengerjaan kolam renang tersebut memerlukan waktu 10 hari dengan 3 orang pekerja. Agar pekerjaan kolam renang dapat diselesaikan selama 6 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai, di mana di sini 10/6 sama dengan X per 3. Lalu kita kalikan silang, sehingga dihasilkan 6X sama dengan 30. Lalu kita keluarkan X-nya sama dengan 30 dibagi 6, dimana hasilnya 5. Dengan demikian, untuk membangun kolam renang dalam waktu 6 hari itu diperlukan 5 orang pekerja, sehingga tambahan pekerja yang diperlukan adalah 2 orang. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini ada tabel yang menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Di sini ada 4 toko yang dimana mereka ini menjual sepatu dan tas dengan harga yang sama. Soalnya Sheila memiliki uang 700.000 dan ingin membeli 1 buah sepatu dan 1 buah tas. Agar sisa uangnya paling banyak di toko mana saja ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya si Sheila ini? Untuk jawabannya yaitu sepatunya di toko Mentari dan tasnya di toko Jingga. Kenapa sepatu di toko Mentari? Karena sepatu di toko Mentari ini menawarkan diskon sebesar 25%. Maka 75% dari harga sepatu ini, yaitu 200.000, adalah 150.000. Sedangkan tas kenapa di toko Jingga? Karena di toko Jingga ini mereka menawarkan diskon sebesar 25% untuk harga tas, di mana harga tas tersebut yaitu 350.000. Jadi Sheila hanya membayar 75% dari harga tersebut, di mana 75% dari 350.000 itu adalah 262.500 rupiah. Sehingga totalnya uang yang dikeluarkan Sheila untuk membeli 1 sepatu dan 1 tas ini sebesar 412.500. Maka sisa uang Sheila di sini dari 700.000, maka dikurangi total belanja dia yaitu 412.500, sehingga sisa uangnya ini adalah 287.500 rupiah. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini Anya sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut ada grafik kapasitas baterai dalam persen versus waktunya dalam menit dari pengisian ponsel milik Anya. Ini ya grafiknya, dan pertanyaannya yaitu jika baterai hanya tersisa 10%, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Anya hingga ponsel terisi penuh? Jawabannya di sini kita bisa melihat grafiknya terlebih dahulu, dan terlihat jelas bahwa baterai akan naik 10% setiap 5 menit, sehingga pada kondisi baterai yang tersisa 10% tersebut, agar terisi penuh hingga 100%, maka dibutuhkan waktu di 9 dikalikan 5 menit, sehingga hasilnya adalah 45 menit.
Jadi, waktu yang diperlukan Anya untuk mengisi baterainya sampai 100% adalah 45 menit. Sekian pembahasan soal AKM Matematika Aspek Numerasi kelas 8. Untuk pembahasan soal AKM Matematika kelas 10 akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.